Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi seperti biasa dengan saya di Al-Misbah Channel. Nah, saya selalu tidak bosan untuk bercerita dan menceritakan semua kejadian saya, pengalaman saya di peneluran saya di Al-Misbah Channel. Tapi seperti biasa, saya mohon dukungannya untuk share, like, and subscribe-nya. Ya, kali ini ada sebuah cerita yang cukup menarik dan cukup mengerikan. Kejadiannya itu dialami oleh satu keluarga, dan hal ini berkaitan dengan saya, tapi sifatnya jarak jauh, online maksudnya. Jadi gini ceritanya, ada sebuah keluarga melakukan perjalanan ke luar kota. Di antaranya bapak, ibu, dan dua anak cewek waktu itu, satu mobil. Perjalanan dari ke kota, maksudnya dari rumahnya mau menuju ke luar kota. Nah, kejadiannya seperti ini. Waktu keluarga ini melakukan perjalanan di sebuah jalan, dan dalam perjalanan tersebut mengalami sebuah gangguan yang sangat aneh terjadi di sebuah perjalanan, dalam perjalanan. Jadi waktu mobil keluarga ini melewati alas roban, mungkin sudah banyak yang tahu alas roban itu kayak apa. Jadi waktu keluarga ini melewati alas roban, anak yang kecil, maksudnya anak kan dua cewek itu yang kecil, usianya remaja maksudnya. Jadi antar kakak adik maksudnya ya. Jadi ini adiknya yang mengalami satu gangguan. Waktu lewat alas roban tersebut, adiknya ini melihat ada suatu kayak makhluk yang selalu bayang-bayangi di depannya. Waktu dia berjalan lewat alat roban tersebut, itu melihat sosok wanita yang ngikuti mobil itu. Dan adanya dia ngomong sama bapak ibunya, bahkan sama kakaknya, loh ini ada makhluk apa kok ikut terus di mobil ini. Nah, bapaknya masih nyetir biasa seperti gak ada masalah gitu. Anaknya teriak-teriak, pak ini ada sesuatu yang aneh, ini ada makhluk apa kok ngikut kita terus gitu. Si kakaknya sendiri juga hanya berusaha nenangin aja, udahlah dek nggak apa-apa, itu mungkin halusinasimu apa-apa. Bahkan ibunya gitu, ya kamu harus banyak doa, nggak apa-apa. Padahal si anak tersebut melihat dengan jelas makhluk itu. Dia berusaha melawan, tapi makhluk itu masih terus menampakkan diri, mewujudkan diri, ngikuti mobil tersebut. Mulai dari alas roban sampai berapa kilo sampai jauh. Dan setelah masuk di sebuah jalan tol, tahu-tahu anak itu teriak kayak gitu, teriak sama memejamkan mata. Nah, apa yang terjadi? Saat itu juga anak tersebut kesurupan, teriak-teriak sambil memejamkan mata, teriak-teriak, ngomong macam-macam ke keluarganya ini, bapak, ibu, sama kakaknya itu. Wah, kakaknya yang di belakang berusaha megang, tenang deh. Wah, teriak macam-macam, ngomong macam-macam. Seakan yang ngomong ini bukan anaknya atau adiknya, tapi ada makhluk yang masuk ke raga adiknya tersebut. Saking paniknya bapaknya, karena dalam perjalanan ini, di tengah jalan si anak tersebut teriak-teriak terus. Akhirnya bapaknya ini punya inisiatif, wah kalau seperti ini terus membahayakan. Dia nggak konsen bapaknya ini waktu pegang setir. Akhirnya nyampe lah di suatu rest area. Wah, bapaknya langsung banting setir masuk ke rest area. Tujuannya apa? Karena bapaknya merasa kalau di rest area itu banyak orang, kalau dia jalan tol nggak ada orang, mau minta tolong sama siapa. Makanya bapaknya punya inisiatif masuk ke rest area dengan tujuan nanti banyak orang, nanti pasti ada yang nolong. Di situ sampai mobil pintu dibuka, anaknya masih teriak-teriak. Udah orang pada tahu semua yang di lokasi rest area tersebut. Bapaknya bingung mau cari siapa yang mau nolong, siapa yang mau bantu waktu itu. Sampai cukup lumayan lama, orang-orang hanya mendekat ngeliatin, bahkan ada yang video. Tapi mereka nggak ada yang nolong, masih bingung mau nolongnya kayak gimana, karena ini kesurupan gitu. Nah, kebetulan di rest area tersebut ada tetangga saya. Terus tetangga saya punya inisiatif mendekati anak tersebut. Tetangga saya berusaha nolong, tapi gimana caranya? Bingung.
Disitulah akhirnya si tetangga saya punya inisiatif juga. Inisiatifnya ngomong sama bapaknya, Pak, ini misalnya saya minta bantuan sama teman saya gimana? Sama teman saya yang di rumah kayak gitu. Emang bisa, Mas? Ya kita coba aja. Ya akhirnya bapaknya dan orang tuanya mengizinkan untuk minta tolong. Akhirnya si tetangga saya telepon ke saya lewat video call. Nah, ada videonya. Video aslinya masih ada sampai sekarang. Tapi nggak mungkin saya share. Tapi kalau mau penasaran dengan video aslinya, ada, saya simpan di handphone saya. Ya sekitar 15 menitan saya berusaha seperti itu, doa dan melakukan ruqyah. Dan waktu saya melakukan ruqyah itu, nah ini yang menarik. Makhluk itu yang ternyata yang sebelumnya ceritanya kalau dia itu ada yang ngikutin, ternyata memang di tubuh anak itu makhluk yang di alas sorban tersebut itu nempel, ngikut di tubuh anak tersebut. Seorang perempuan, wah, dengan wajah yang cukup mengerikan mungkin ya. Dan dia nempel di tubuhnya terus ke anak tersebut sampai ke lokasi rest area itu. Wah, waktu itu waktu saya berusaha meruqyah lewat online tersebut, video call itu, wah, reaksinya sangat luar biasa. Sampai orang lihat semua, saya lihat di HP saya. Saya fokus ke anak tersebut, sampai anak tersebut sampai mutah-mutah, sampai teriak. Karena makhluk ini nggak mau lepas dari anak tersebut gitu. Wah, saya tetap lawan terus. Apapun kamu, siapapun kamu, apapun, karena kamu niatnya nggak baik, pasti lepas. Saya yakin dengan kekuatan doa, pasti dia mau lepas. Akhirnya setelah melakukan perlawanan, setelah saya doa dan saya lawan terus dengan doa, dengan ruqyah, akhirnya makhluk itu terlepas dari tubuh anak tersebut. Walaupun dengan reaksi teriak mutah-mutah sampai bilang kepalanya pusing macam-macam, itu karena reaksi makhluk tersebut ngelawan. Maunya makhluk tersebut pengen di tubuh anak tersebut dan gak mau lepas. Tapi semua dan kekuatan Allah pasti lepas. Walaupun dengan video call, tapi kalau kita yakin, insya Allah apapun bisa. Apalagi buat nolong orang. Ruqyah gak harus ketemu sama orangnya. Kita lewat jarak jauh pun insya Allah bisa. Dan setelah kejadian tersebut, keluarganya sempat telepon saya dan ngucapin terima kasih. Dan akhirnya cukup cerita saya kali ini. Masih ada cerita-cerita yang menarik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.